Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu yang soleh dan solehah? Semoga antum hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Baik anak-anak ibu, kembali lagi ya belajar dengan Bu Ayun dalam pembelajaran matematika. Nah, untuk memulai pembelajaran matematika kita hari ini, kita awali dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita harus mulai setiap aktivitas kita yang baik dengan mengucapkan lafaz basmalah? Karena Allah biar meridhoi, memberkahi setiap apa yang akan kita lakukan. Itu tujuannya. Karena apapun yang kita lakukan itu karena Allah Ta'ala. Jika Allah Ta'ala tidak meridhoi, maka tidak akan bisa terlaksana. Jadi kuncinya kita harus diridhoi dulu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baik anak-anak ibu, sebelumnya ibu sudah menjelaskan materi tentang kalimat terbuka. Nah, untuk hari ini ibu akan menjelaskan materi tentang persamaan linier satu variabel. Nah, jadi antum harus paham di sini nanti ya. Tujuannya apa? Antum harus dapat mengerti apa bedanya persamaan linier dengan pertidaksamaan. Harus mengerti tanda sama dengan itu seperti apa, tanda kurang dari itu seperti apa, besar dari seperti apa, besar sama dengan seperti apa, kecil sama dengan seperti apa. Nah, jadi setelah pembelajaran bersama Ibu Yuni hari ini nih, diharapkan anak ibu sudah tahu bentuk persamaan linier satu variabel itu yang seperti apa. Tidak lagi, Bu, kalau P tambah Q sama dengan 10 itu disebut apa ya Bu ya? Nah, dimana kita akan pelajari hari ini maksudnya apa. Jadi harapannya setelah kita belajar, semua anak ibu yang ganteng-ganteng, yang cakep-cakep, semuanya dapat memahami ya. Jadi tetap semangat belajarnya, jangan pernah bosan-bosan. Oke, baik anak-anak ibu, langsung saja dilihat materi penjelasan dari ibu. Ini dia materinya. Baik, nah yang pertama ibu akan menjelaskan tentang pengertian persamaan linear satu variabel. Ya, ini yang akan ibu jelaskan. Oke, ada pada buku antum halaman 171. Ya, nah misalkan nih, perhatikan bentuknya ini. Ada X ditambah 5 sama dengan 9. Terus yang B, 2P ditambah 4 kecil dari 9. Terus yang C, Q kurang 4 besar dari 7. Yang D, 5 ditambah R kecil sama dengan 8. A, B, C, D, E, 9 kurang A besar sama dengan A-nya kecil ya, besar sama dengan 10 misalkan kayak gini. Nah, kalau kita lihat ini ada tanda sama dengan, ada tanda kecil, ada tanda besar, ada tanda kecil sama dengan, ada tanda besar sama dengan. Ada 5 tanda ya. Nah, dari kita lihat dari sini, kalau ini artinya sama dengan. Kalau artinya sama dengan, berarti ruas sebelah kiri dengan ruas sebelah kanan itu besarnya akan sama. Besarnya akan sama. Ini 9, berarti ini X-nya kira-kira berapa? Berapa? 4, benar sekali. Itu caranya. Terus kalau yang ini kecil, berarti ini akan lebih kecil dari ini. Begitupun ini. Nah, berarti ini akan lebih besar dari ini. Seperti itu. Kalau yang ini D sama E bisa besar sama dengan, bisa kecil sama dengan, atau bisa hasilnya sama. Seperti itu. Oke, anak-anak ibu lanjut lagi ya. Nah, misalkan ibu buat lagi di sini. Yang pertama ada 8 dikurang P sama dengan 5. Terus 2P dikurang 2Q sama dengan 10. Terus yang C ada X kuadrat ditambah 2X sama dengan 3. Nah, ini
disebut variabelnya 1. Karena apa? Hanya P saja. Dan pangkat tertingginya 1. Karena apa? P, ini tuh ada 1 di sini sebenarnya. Tapi nggak ditulis dalam matematika. P pangkat 1 sama aja P. Nah, kalau yang B itu ada 2 variabel, yaitu P sama Q. Nah, kalau yang C itu hanya 1 variabel, tapi pangkat tertingginya 2. Ya, pangkat tertingginya 2. Maka dia disebut persamaan linier satu variabel yang berpangkat 2, seperti itu. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, kita akhirnya mempelajari yang bentuknya seperti ini saja, yaitu variabelnya yang hanya 1. Nah, ini disebutlah dengan persamaan linier satu variabel. Dan pangkat tertingginya harus 1, seperti itu. Baik, langsung Ibu akan kasih contoh soal, misalkan seperti ini. 2x ditambah 5 sama dengan 9. Nah, kita harus mendapatkan nilai x-nya ini. Berarti caranya seperti ini. Biar 5 ini hilang, berarti kita kurang 5 kan? Berarti 2x ditambah 5, kita kurang 5, sama dengan 9. Karena di sini kurang 5, berarti di sini harus ditambah 5. Ya, kalau di sini kurang 5, sini harus tambah 5. Kenapa seperti itu? Nah, langsung saja Ibu akan masuk contoh soalnya. Misalkan 2x ditambah 5 sama dengan 9. Nah, kita mau mencari nilai x. Sebenarnya cara yang Ibu ada 2 cara ya. Ini cara yang pertama. 2x, kita mau mencari 5. Biar 5 ini habis, berarti caranya kita kurangin 5 kan? Kalau ruas sebelah kiri, ini disebut sebelah kiri. Ini disebut sebelah kanan. Pembatasnya sama dengan. Oke? Kalau ini dikurang 5, sini juga harus dikurang 5. Kalau di sini tambah 5, sini juga harus ditambah 5, seperti itu. Kita harus hilangkan 5-nya ini. Untuk menghilangkan angka 5, berarti caranya kita kurang dengan angka 5. Berarti 2x ditambah 5 dikurang 5. Kalau di sini kurang 5, berarti sini juga harus dikurang 5. Berarti 9 kurang 5. Berarti menjadi 2x sama dengan 9 kurang 5, 4. Berarti x sama dengan, biar ini kan 2. Berarti kita bagi dengan 2. Biar 2-nya hilang. 2 bagi 2, 1. Tinggal 1x. Yang ini berarti dibagi 2. 4 bagi 2. Berarti menjadi 2. Atau pakai cara keduanya. Tapi cara kedua ini sebenarnya tidak tepat. Tapi lebih gampang gitu. 2x ditambah 5 sama dengan 9. 2x sama dengan 9. 5-nya pindah ruas ke sebelah kiri. Ke sebelah kanan. Karena ini tandanya positif, ngelewatin sama dengan, jadi tandanya kurang. Gitu. Berarti 2x sama dengan 9 kurang 5, 4. X sama dengan 2x itu artinya 2 dikali x. Berarti kalau pindah ruas berarti jadi bagi. X sama dengan 4 bagi 2. Berarti x-nya 2. Seperti itu. Nah, ini kalau dibuat garis bilangan, ya. Ini kalau dibuat garis bilangan, berarti seperti ini. 0, 1, 2. Berarti di sini. Seperti itu. Nah, Ibu akan kasih contoh soal lagi yang kedua. Misalkan 3x dikurang 1 sama dengan x tambah 11. Berarti caranya x deketinnya dengan yang x, yang bukan x deketin yang bukan dengan x. Berarti 3x, ini pindah ruas. Ini depannya positif kan, depan x. Kalau pindah ruas berarti menjadi negatif gitu. Ini 11 tulis. Ini negatif 1. Kalau pindah ruas berarti menjadi positif. Seperti itu. 3x dikurang x. Depan x ini sebenarnya ada angka 1. Tapi dalam matematika tidak dituliskan. Berarti 3x dikurang 1x. Jadi 2x. 11 tambah 1, 13. 12. Berarti x sama dengan 12 bagi 2. Berarti x-nya 6. Kalau dibuat garis bilangan, ya, berarti kayak ini. Buatnya sendiri deh. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini. Seperti itu. Oke. Nah, ini contoh cara menyelesaikan sistem persamaan linier satu variabel dan membuat grafiknya. Ini yang terakhir sebelum kita masuk ke pertidaksamaan, yaitu ada pada buku Hantum halaman 176 tentang penerapan persamaan linier satu variabel dalam kehidupan sehari-hari.
dalam kehidupan sehari-hari. Oke, contohnya kayak gini. Umur Dito 3 tahun lebih tua daripada umur Jaka. Jika jumlah umur mereka 27 tahun. Yang ditanya, berapakah umur Jaka? Nah, cara jawabnya kita misalin. Di sini umur Dito 3 tahun lebih tua dari umur Jaka. Berarti ada Dito sama Jaka. Ada Dito sama ada Jaka. Nah, di sini umur Dito 3 tahun lebih tua daripada umur Jaka. Nah, kita misalkan si Jaka ini X. Dito tuh lebih tua, berarti caranya X ditambah 3 kan? Karena X-nya itu tidak tahu. Bisa 1, bisa 2, bisa 5, dan bisa 10 kayak gitu. Jika jumlah umur mereka 27 tahun. Jumlah umur mereka 27 tahun. Berarti umur Dito ditambah umur Jaka itu jumlahnya 27 tahun. Berarti kalau dibuat X, umur Jaka kan, ditambah dengan umur Dito. Gini kan? Itu jumlahnya 27. Karena ini tandanya tambah, berarti X ditambah X. Berarti menjadi 2X. Tapi kalau X dikali X itu menjadi X kuadrat ya, nah harus ada tahu bedanya. Kalau X ditambah X jadi 2X. Kalau X kali X menjadi X kuadrat. Oke, ditambah 3 sama dengan 27. Berarti 2X sama dengan 27 dikurang 3. Berarti 2X sama dengan 24. Berarti X sama dengan 24 bagi 2. Berarti X sama dengan 12. Nah, seperti ini. Jadi umur Jaka itu 12 tahun. Nah, umur Dito tadi berarti tinggal 12 ditambah 3. Berarti umur Ditonya 15 tahun. Seperti itu deh. Mudah kan? Nah, itu dia penjelasan materi tentang persamaan linier satu variabel dari Ibu. Jika kurang paham, silahkan boleh tanyakan kepada Ibu. Oke, mungkin itu cukup penjelasan dari Ibu. Ada salah dan kurangnya Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.